4 penumpang mobil tewas akibat tertimpa pohon tumbang. Takut ditangkap dan menjadi viral di media sosial, maling kembalikan motor curiannya. Diet ala artis Tia Aryasta memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Fandi Asif kembali hadir memperbarui informasi Anda di akhir pekan hari Minggu hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menyiapkan beragam informasi menarik lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan seperti biasa, ada rekan saya Loviana Dian. Lovi, menuju jam makan siang, dengar-dengar kita akan bahas tentang diet. Apa yang akan kita bahas untuk siang hari ini? Betul sekali nih, Fandi dan juga pemirsa. Mungkin Anda tengah menjalani diet, pastikan diet Anda itu sehat, aman, apalagi ini di tengah pandemi kita harus tetap fit dan bugar. Dan semuanya nanti akan kami rangkum dalam Anyus Siang. Nanti juga kita akan berbincang dengan ahlinya. Ini dia Anyus Siang selengkapnya. Diduga akibat hubungan arus pendek rangkaian kabel di Jalan Samanhudi, Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar Sabtu malam. Pengguna jalan yang melintas pun panik karena terjadi beberapa kali ledakan. Telepon. Dengan cepat api berkobar disertai beberapa kali ledakan dari rangkaian kabel yang semerawut di depan area perkantoran di Jalan Samanhudi, Sawah Besar, Jakarta Pusat Sabtu malam. Kepanikan sempat terjadi saat warga dan pengendara melintas. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung diterjunkan ke lokasi guna memadamkan si jago merah. Ini korsleting dari rumah ini atau dari mana, Bang? Dari kabel-kabel. Dari pas hujan gede, reda hujan, baru korslet. Petugas berhasil memadamkan api 10 menit kemudian. Api diduga muncul dari kabel yang terkelupas. Peristiwa ini sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 kelompok warga di Deli Serdang, Sumatera Utara bentrok memperebutkan lahan garapan. Akibat bentrok, 3 orang luka terkena anak panah dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah video amatir yang memperlihatkan bentrokan 2 kelompok warga yang terjadi di Jalan Bineka, Desa Bandar Kelipa, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari video ini terlihat warga berlarian saling menyerang. Akibat bentrokan, 3 orang terkena anak panah. Seorangnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Bentrok berhenti setelah petugas dari Polsek Percut Setuan yang dilengkapi senjata laras panjang tiba di lokasi. Petugas kemudian menemukan belasan anak panah yang digunakan warga sebagai senjata. Jadi kejadian 2 kelompok warga masyarakat di Pasar 3 Datuk Kapu, Percut Setuan, yang mana saling mengklaim atas kepemilikan lahan tanah yang ada di daerah tersebut. Usai bentrok, perwakilan kedua kelompok warga dibawa ke Polsek Percut Setuan untuk penyelidikan lebih lanjut dan mediasi. Namun hingga kini, mediasi masih menemui jalan buntu. Polisi pun memasang garis polisi di lahan yang diperebutkan guna mengantisipasi bentrok susulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Tragis, 4 orang tewas dan 4 lainnya luka berat saat sebuah mobil tertimpa pohon tumbang berukuran besar di Jalan Raya Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan menggunakan sejumlah alat berat.
Upaya evakuasi korban yang terjepit dalam badan mobil yang tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Petugas harus berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang masih hidup walau dalam keadaan terjepit badan mobil. Ukuran pohon tumbang yang sangat besar menyulitkan proses evakuasi. Petugas SAR, polisi, dan warga bahu-membahu menyingkirkan batang pohon yang menimpa mobil. Setelah batang pohon berhasil disingkirkan, petugas lantas mencoba menarik mobil untuk bisa mengevakuasi korban terjepit. Setelah 2 jam berjibaku, tim gabungan yang dibantu warga berhasil mengevakuasi korban. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 4 lainnya alami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Mobil KPM Avanza tertimpa pohon tumbang. Untuk korban ada 8, masing-masing meninggal dunia 4 orang. 2 orang luka berat, 2 orang luka ringan. Sekarang masih dalam perawatan atau otopsi di Rumah Sakit Magelang Randugal. Terima kasih. Anak kecil 3 ya? Sama Om Aji apa enggak? Di antara korban luka terdapat anak-anak yang menjadi penumpang dalam mobil. Dari keterangan awal, peristiwa tumbangnya pohon yang menimpa kendaraan itu terjadi saat hujan sangat deras. Akibat kejadian ini, lalu lintas di Jalan Raya Semingkir, Randu Dongkal sempat lumpuh selama evakuasi berlangsung. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Akibat gangguan teknis, pesawat Batik Air yang baru saja lepas landas dari Bandara Sultan Taha Jambi putar balik dan kembali mendarat. Namun saat mendarat, pesawat yang mengangkut 117 penumpang itu pecah ban dan sempat mengeluarkan api. Inilah pesawat Batik Air nomor penerbangan 1D6803 saat berputar balik untuk mendarat di Bandara Sultan Taha Jambi. Pesawat tujuan Jakarta itu harus putar balik beberapa saat setelah lepas landas karena gangguan teknis pada bagian roda depan. Pada saat mendarat muncul asap dan percikan api di bagian roda pesawat. Dengan pengamanan ekstra, pesawat yang mengangkut 117 penumpang dan kru itu akhirnya bisa mendarat dengan selamat meski harus berhenti di landasan pacu. Pengelola Bandara Sultan Taha Jambi menyatakan setelah 15 menit mengudara, kapten pilot menghubungi ATC untuk meminta pendaratan darurat karena ada gangguan teknis. Kami belum bisa dapat menyampaikan karena nanti ada tim investigasi dari KNKT, kemungkinan besok akan mendarat atau mungkin akan menginvestigasi, dan kami juga secara ini tidak dapat menyampaikan terkait penyebabnya gitu. Normal sih kayak biasa, malah saya sudah terlelap, sudah tidur di atas pesawat tadi dan kebangun begitu pramugari bilang kita harus balik ke Jambi karena ada masalah, dan masalahnya nggak diceritain, tapi pas mau landing tadi memang ada agak berbeda dari cara landing yang lain, terlihat seperti agak terburu-buru gitu kan. Pesawatnya begitu landing yang agak keras sih, tapi tidak seperti ada kerusakan, dan pas pengeremannya itu begitu langsung mendadak. Dan pesawatnya terhenti di situ, nggak gerak sama sekali sampai sekarang. Warga Goa, Sulawesi Selatan geger dengan penemuan mayat pria yang terbungkus karung. Jasad pria tanpa identitas ini ditemukan di sebuah kebun milik warga. Warga Dusun Biring Romang, Desa Panaikang, Kecamatan Patalasang, Goa, Sulawesi Selatan, gempar dengan ditemukannya jasad pria tanpa identitas. Jasad korban ditemukan di dalam karung di kebun salah seorang warga. Saat ditemukan, jasad korban sudah mengeluarkan bau busuk dan terdapat luka tusuk di tubuhnya. Penemuan ini berawal saat seorang warga melintas di sebuah rumah kebun dan mencium bau busuk yang berasal dari dalam karung. Setelah dibuka, ternyata isi karung tersebut adalah jasad seorang pria. Menurut kepala dusun setempat, sebelumnya salah seorang warga melaporkan kehilangan anggota keluarganya selama beberapa hari.
beberapa desa bilang ada ini warga yang melapor sudah 2 hari ini warga hilang. Kita sepakat cari sama-sama. Kita kecurigaannya ini warga yang melapor karena ada salah satu tempat itu yang diidentifikasi kayak TKB itu begitu. Itu sawah apa di Nagana Mangkasar rampang namun turun itu kayak ada bekas perkelahian. Iya begitu. Hingga kini polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk menemukan pelaku dan mengungkap motif pembunuhan sadis ini. Ini dugaan ini. Sementara kita dalami, sementara kita lakukan penyelidikan. Terakhir kita lakukan olah TKP. Ditemukan di kebun, kondisi dalam karung. Dalam karung. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Takut ditangkap dan menjadi viral di media sosial, maling kembalikan motor curiannya. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.